Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Lauza, NIM 430 2019 0031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari manajemen risiko. Manajemen risiko sangatlah penting karena untuk mempersiapkan perusahaan atau organisasi untuk menghadapi situasi tertentu yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun penjelasan pentingnya mempelajari manajemen risiko sebagai berikut. Mempelajari manajemen risiko bisa mencegah kegagalan sehingga meningkatkan atau setidaknya tidak ada kerugian di perusahaan atau maupun organisasi tersebut. Dengan manajemen risiko, kita bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan atau organisasi tentang profit resiko serta perubahan lingkungan dan perubahan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Manajemen risiko juga bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang ada sehingga potensi kerugian dapat dihindari. Setelah mempelajari manajemen risiko, kita selanjutnya bisa menyusun rencana dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi nilai risiko tersebut. Risiko yang mungkin dihadapi dapat ditoleransi berdasarkan beberapa kategori risiko. Risiko yang menimbulkan bahaya kecil biasanya dibiarkan, sedangkan risiko yang menimbulkan bahaya besar bagi perusahaan maupun organisasi cenderung harus dihindari atau disiapkan strategi yang terperinci untuk mengatasinya. Yang kedua, pengertian manajemen risiko dan manajer risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Sebagai suatu organisasi, perusahaan pada umumnya memiliki tujuan dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Tujuan yang ingin dicapai antara lain mengurangi pengeluaran, mencegah perusahaan atau organisasi dari kegagalan, menaikkan keuntungan perusahaan atau organisasi, menekankan biaya produksi, dan sebagainya. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha dan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, pengertian manajer risiko. Manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi atau perusahaan. Risiko sendiri adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi dalam sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dihendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Jadi manajer risiko adalah orang yang bekerja untuk mengamati risiko yang mungkin dapat mengancam kelangsungan kegiatan pada perusahaan maupun organisasi. Baik, selanjutnya yaitu saya Nika Asitya Pangastuti, NIM 43020190030. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat manajemen risiko. Yang pertama yaitu fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri itu merupakan sebagai ilmu manajemen yang berfungsi sebagai alat dalam mencapai tujuan dalam perusahaan. Tujuan perusahaan itu tidak bisa dicapai jika fasilitas yang ada dalam perusahaan itu tidak bisa bermanfaat. Fasilitas tersebut bisa karena mengalami kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh banjir, kecelakaan, gempa bumi, kebakaran, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, usaha dalam menghadapi kemungkinan terjadi suatu bencana yang tidak diinginkan dalam perusahaan, maka dengan mengatasi atau menekannya itu bisa disebut sebagai bagian dari manajemen risiko. Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha khususnya di bidang usaha industri besar, maka dituntut untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan risiko sehingga manajemen risiko itu semakin penting.
Agar bisa melaksanakan tugas dengan baik, manajer harus bisa menciptakan hubungan kerjasama dengan manajer lainnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan semakin kompleksnya kegiatan-kegiatan usaha tersebut itu antara lain, yang pertama ada perkembangan perdagangan internasional yang semakin cepat, yang kedua yaitu perkembangan teknologi, yang ketiga perkembangan integritas organisasi-organisasi kegiatan usaha yang sangat erat dan tinggi, yang terakhir yaitu bertambahnya kesadaran serta ketelitian masyarakat. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka pada umumnya fungsi dari manajemen resiko yaitu untuk mengendalikan dan mengelola suatu resiko yang kemungkinan terjadi dan bisa mengancam perusahaan. Yang kedua yaitu manfaat manajemen resiko. Setelah mengetahui fungsi dari manajemen resiko, maka selanjutnya yaitu manfaat manajemen resiko yang telah dilaksanakan dengan baik, yaitu manfaat yang bisa diperoleh itu sebagai berikut. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Keberhasilan dalam perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan yang berhasil itu adalah perusahaan yang bisa mencapai tujuan perusahaannya dengan baik. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan perusahaannya itu pasti banyak hal yang mungkin bisa saja terjadi dengan secara tidak terduga-duga, sehingga sebelum hal tersebut terjadi, maka hendaknya mengantisipasi terlebih dahulu. Manajemen resiko ini merupakan cara untuk menangani suatu masalah yang mungkin saja terjadi secara tiba-tiba yang disebabkan adanya ketidakpastian. Jika perusahaan memiliki manajemen resiko yang baik, itu maka akan jauh lebih mulus jalannya dalam mencapai suatu tujuan dibandingkan dengan perusahaan yang belum memiliki manajemen resiko yang baik. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah memperkecil kemungkinan bangkrut. Pasti semua perusahaan tidak memiliki jaminan kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak akan bangkrut. Resiko bangkrut dalam perusahaan bisa menimpa setiap perusahaan kapanpun dan juga dimanapun. Perusahaan yang menjalankan manajemen resiko dengan baik, maka akan sanggup untuk menangani berbagai masalah yang bisa merugikan perusahaan, sehingga bisa memperkecil kemungkinan perusahaan tersebut untuk bangkrut. Dengan demikian, eksistensi perusahaan lebih bisa dipertahankan. Manfaat yang ketiga itu ada meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen resiko yang baik bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Di luar sana, banyak yang bilang jika suatu perusahaan mengelola resiko-resikonya, maka kemungkinan akan lebih banyak pengeluaran biaya sehingga bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Akan tetapi, hal tersebut adalah salah. Yang aslinya, jika perusahaan bisa mengelola resiko tersebut, maka justru bisa memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang didapat pun akan semakin besar. Adapun yang terakhir itu ada memberikan keamanan pekerjaan. Kemampuan dalam memahami dan menangani resiko itu merupakan kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap manajer. Jadi jika manajer yang bisa menangani resiko dengan baik, maka tidak hanya bisa menyelamatkan perusahaannya dari kerugian, akan tetapi juga bisa menyelamatkan dirinya dari pekerjaan. Jika perusahaan yang ditangani bisa semaksimal mungkin terhindar dari kemungkinan rugi, maka karirnya pun akan tetap berlanjut. Sekian, terima kasih. Tujuan dan target manajemen resiko. Tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen resiko dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama, tujuan sebelum terjadinya peril, dan yang kedua yakni tujuan setelah terjadinya peril. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni tujuan sebelum terjadinya peril. Tujuan yang akan dicapai dan menyangkut hal-hal sebelum terjadi peril terdapat beberapa macam, yakni seperti yang pertama, hal-hal yang bersifat ekonomis. Misalnya, upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis yang dilakukan melalui analisis keuangan,
terhadap biaya program, keselamatan, besarnya premi asuransi, biaya dari bermacam-macam teknik penanggulangan resiko. Yang kedua, hal-hal yang bersifat non-ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan, sehingga dengan adanya upaya penanggulangan, maka kondisi itu dapat diatasi. Dan yang ketiga, tindakan penanggulangan resiko dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga atau pihak luar perusahaan, seperti memasang atau memakai alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja atau pada saat waktu bekerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Misalnya pemasangan rambu-rambu, pemakaian alat pengaman, atau biasa disebut dengan gas masker untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang kedua yakni mengansurasikan aktiva yang digunakan sebagai agunan yang dilakukan oleh debitur untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh kreditur. Yang tujuan terjadinya setelah peril, yakni pada pokoknya mencakup upaya untuk penyelamatan operasi perusahaan setelah terkena peril, yang dapat berupa yang pertama, menyelamatkan operasi perusahaan, yang artinya manajer resiko harus mengupayakan pencarian strategi bagaimana agar kegiatan tetap berjalan sehabis perusahaan terkena peril, meskipun untuk sementara waktu yang beroperasi hanya sebagian saja. Yang kedua, mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena peril. Hal ini sangat penting terutama untuk perusahaan yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung, misalnya bank, sebab jika tidak akan menimbulkan kegelisahan dan nasabahnya bisa lari ke perusahaan pesaing. Yang ketiga, mengupayakan agar pendapat perusahaan tetap mengalir, meskipun tidak sepenuhnya, paling tidak cukup untuk menutup biaya variabelnya. Untuk mencapai tujuan ini bila mana perlu perusahaan untuk sementara cara melakukan kegiatan usaha di tempat lain. Yang keempat yaitu mengusahakan tetap berlanjutnya pengembangan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha, misalnya yang sedang memproduksi barang baru atau memasuki pasar baru. Jadi harus berupaya untuk mengatur strategi agar pengembangan yang sedang dirintis tetap bisa berlangsung. Sebab untuk melakukan perintisan tersebut sudah dikeluarkan biaya yang tidak kecil. Yang kelima, yang terakhir yakni berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya harus dapat menyusun kebijaksanaan untuk meminimalkan pengaruh buruk dari suatu peril diderita perusahaan terhadap karyawan, para pelanggan atau penyalur, para pemasok lainnya. Artinya, akibat dari peril jangan sampai menimbulkan masalah sosial. Misalnya jangan sampai mengakibatkan terjadinya pengangguran.